Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mohon anugerah dan belas kasihan Tuhan membuka hati dan pikiran kami agar kami boleh kembali diterangi oleh kebenaran sabdamu. Berbicaralah ya Bapa melalui hamba-Mu ini yang lemah dan tak berdaya. Sekali lagi hamba-Mu mohon kuat kuasa daripada Roh Kudus, sehingga hanya kebenaran-Mu sajalah yang disampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sadar atau tidak saudara, banyak umat Tuhan, banyak jemaat Tuhan itu punya pandangan bahwa hamba Tuhan itu, pendeta itu punya posisi tinggi secara rohani. Ya, secara spiritualitas kerohanian mereka punya kerohanian yang baik, yang tinggi seperti itu. Makanya tidak heran saudara ada jemaat ya saudara ya yang berkata gini, panggil aja Mose, panggil aja Cuantau, doain rumah kita biar diberkati, doain kantor yang baru biar apa saudara, biar diberkati, doain yang sakit biar disembuhin seperti itu. Bahkan saudara ada yang jemaat yang telepon hamba Tuhannya untuk apa? Pak tolong usir setan biar hilang dari rumah saya. Wow saudara, dan lain-lain. Saudara sadar tidak sadar seringkali hal ini terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Saudara, seorang ibu pernah telepon saya. Dia telepon saya, wah Pak, kok susah sekali sih telepon Bapak. Padahal saya ada di satu tempat di rumah jemaat untuk mendoakan. Mereka minta Bapak yang doakan seperti itu. Lalu saya bilang, nggak usah hamba Tuhan. Ibu bisa doakan seperti itu. Wah kalau Bapak yang doakan atau hamba Tuhan yang doakan itu lebih mantep. Gak ada istilah mantep atau gak mantep Bu. Ibu doakan karena kita punya akses yang sama. Untuk apa? Bicara dengan siapa? Tuhan. Oh saudara, seringkali hal ini terjadi bukan? Sadar atau tidak sadar saudara? Kita seringkali mengkultuskan seorang hamba Tuhan di posisi itu. Saudara, apa sebenarnya yang menjadi masalah di balik itu semua? Ada fenomena apa yang terjadi saudara? Oh ternyata saudara, masalahnya adalah dosa. Saudara, kadangkala dosa itu menghalangi kita. Wah iya Pak, hidupku ini udah hancur. Hidupku ini banyak tipu sana, tipu sini dan lain sebagainya. Sehingga membuat aku tuh gak layak untuk doain siapa? Sesama rekanku, sesama jemaat, sesama kita. Dosa kadangkala membuat pada akhirnya, waduh jauh banget kita itu dari Allah. Doa pada akhirnya membuat kita itu terpisah dari Allah. Sehingga saudara, kita tuh gak ada akses untuk berjumpa dengan siapa? Dengan Tuhan secara pribadi. Maka dari itu butuh hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan tadi apa saudara? Punya spiritualitas rohani yang tinggi. Yang bisa berkomunikasi secara langsung dengan siapa? Dengan Tuhan tiap-tiap harinya. Wow saudara, konsep berpikir seperti ini ya ternyata ada di dalam perjanjian lama saudara. Nah hari ini kita akan lihat bersama-sama ya, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan, tapi saya tidak semua bacakan, hanya beberapa ayat saja dari Imamat 9 saudara. Ayat 1 sampai dengan ayat 4, kemudian ayat 7, ayat 22 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan saudara. Ayat pertama sampai dengan ayat keempat terlebih dahulu. Pada hari yang ke-8 Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kedua-duanya itu tidak bercela. Kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu dan seekor domba masing-masing berumur setahun dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan. Dan korban sajian yang diolah dengan minyak, karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Ayat ke-7 saudara.
Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa, korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Saudara. Sesudah itu olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Bagian yang terakhir ayat 22 sampai ayat 23, saudara. Harun mengangkat kedua tangan atas bangsa itu, lalu memberkati mereka, kemudian turunlah Iyas setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah saudara kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Saudara, kalau kita melihat konteks bagian bacaan firman Tuhan hari ini dalam kitab Imamat, siapa yang sudah selesai baca kitab Imamat? Saudara, kitab Imamat ini serasa membosankan. Setuju nggak saudara dengan saya? Ya saudara ya, kitab Imamat ini berasa membosankan banget. Karena apa? Isinya tuh banyak banget aturan-aturan saudara. Ya, dan kitab Imamat ini asal kata dari Levitikus. Levi itu adalah Lewi. Jadi dalam bagian ini saudara, kita melihat bahwa Harun dan Musa itu adalah apa saudara? Keturunan dari Lewi. Nah, dalam kisah ini, dalam bagian ini kita melihat Tuhan itu memilih saudara. Memilih dan mengangkat Harun sebagai siapa? Imam. Dan dari keturunan Lewi lah yang pada akhirnya dapat melayani di bait Allah, di kemah pertemuan pada waktu itu. Nah saudara, dalam perjanjian lama, khususnya di dalam kitab Imamat ini saudara, kita dapat melihat sebenarnya ada fungsi imam itu apa saudara. Yaitu pada waktu imam itu berfungsi sebagai mengadakan pendamaian ya. Jadi fungsinya itu saudara, yang mana saudara, bangsa Israel itu harus bawa apa saudara? Korban bakaran bagi penghapus dosa mereka saudara. Ya, tujuannya untuk apa saudara? Mereka membawa korban bakaran bagi penghapus dosa mereka. Tujuannya agar mereka itu dapat perkenanan hati Tuhan. Ya, dan setiap kali saudara bangsa Israel itu berdosa dengan sikap mereka, dengan tingkah laku mereka, dan mereka harus kembali saudara membawa korban bakaran itu ke kemah pertemuan ya, untuk ya memberikan korban sembelihan agar apa? Dosa mereka dihapuskan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang saudara kalau kita perhatikan kitab Imamat ini punya syarat dan ketentuan ya saudara, bukan hanya barang aja ya, bukan hanya makanan atau hal-hal lain yang punya syarat ketentuan, tetapi dalam bagian ini ada syarat dan ketentuannya saudara. Korban seperti apa saja yang harus dibawa. Ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, perhatikan bersama. Dan kepada orang Israel harusnya engkau membawa apa saudara? Ambillah seekor kambing jantan ya untuk korban penghapus dosa ya, seekor lembu, seekor domba, masing-masing umurnya berapa saudara? Setahun saudara ya. Kemudian syaratnya apalagi? Nggak bercelah ya untuk korban bakaran. Waduh, syaratnya kayak gitu tuh saudara ya. Kemudian apalagi saudara? Seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Dan korban sajian itu diolah dengan apa? Minyak. Seperti itu saudara ya. Karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Wow saudara, ini syarat ketentuannya saudara ya, untuk diberikan persembahan kepada siapa? Kepada Tuhan, untuk mendapat yang namanya perkenanan hatinya Tuhan. Seperti itu saudara. Ribet nggak saudara? Bener, ribet banget perjanjian lama saudara ya. Jadi saudara, kalau kita perhatikan konteks bagian yang kita baca dalam Imamat ya, jelas sekali imam pada waktu itu adalah sebagai apa saudara? Pertama, pengantara. Harun adalah pengantara antara siapa? Bangsa Israel dengan siapa? Dengan Tuhan, seperti itu saudara. Jadi saudara, jalan masuk kepada Tuhan itu apa saudara? Nggak bisa dari suku-suku lain saudara. Harus dari apa? Harus dari suku Lewi. Dan itu adalah siapa? Harun. Makanya saudara, kenapa banyak jemaat ya punya pandangan, persepsi masih bergantung dengan seorang pendeta, dengan seorang cuantau seperti itu. Karena apa? Karena pendeta dan hamba Tuhan ya ada akses
ya, ada akses secara pribadi dengan siapa? Dengan Tuhan, ya. Permintaan permohonanku dikabulkan sama Tuhan kalau yang doain itu pendeta atau hamba Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara lihat gambar, ya, gambar di samping, saudara perhatikan, ya, itu ada tiang awan. Itu tiang awan di sana itu adalah lambang apa, saudara? Lambang kehadiran Tuhan. Ya, di sekeliling itu adalah kemah pertemuan bangsa Israel saat itu, saudara. Nah, saudara, nggak sembarang orang, saudara, bisa masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan di situ tuh, ya, kehadirannya Tuhan. Ya, jadi ini tiang awan ini lambang kehadirannya Tuhan, ya. Memberikan keteduhan kepada siapa? Kepada bangsa Israel pada waktu itu. Ya, kalau saudara lihat ada uskup, korban bakaran yang dibakar terlebih dahulu di bagian depan seperti itu ruang kudus seperti itu. Kemudian saudara kalau mau masuk lagi, yang bisa masuk ke dalam ruangan yang gede itu, yang ada tiang awan itu hanya siapa? Hanya imam, hanya Harun. Seperti itu yang bisa masuk ke sana. Wow, saudara. Susah banget ya zaman perjanjian lama. Untuk berjumpa sama Tuhan aja tuh sulit banget, saudara. Benar gak, saudara? Saudara, maka dari itu kita tuh kalau udah dikasih fasilitas untuk datang beribadah, ya, meskipun lewat YouTube, Zoom, persekutuan ibadah, seperti itu, pakai akses itu, saudara. Untuk kita berjumpa siapa? Secara pribadi dengan siapa? Tuhan. Maka dari itu kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-7, datanglah mendekatlah kepada mezbah. Oh, saudara, jelas sekali, saudara, hanya imam yang bisa datang masuk dalam hadirat Allah yang tadi gambarnya tiang awan itu, saudara. Ya, di sanalah, saudara, kita memberikan korban sajian, korban bakaran, korban penebusan dan lain sebagainya, yang hanya bisa membawa seluruh korban persembahan hanya seorang imam. Saudara perhatikan lagi di dalam ayat kedua, 2 sampai dengan ayat 23. Ini pekerjaan imam yang lainnya, ya. Ketika Harun tadi sudah masuk di gambar tadi ke ruang yang maha kudus seperti itu, ya. Ke ruang yang maha kudus itu, lalu dia berikan persembahan itu, ya, saudara, ya. Menyembelih korban sembelihan itu, ya. Darahnya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, setelah korban itu diterima oleh Tuhan, maka apa, saudara? Di dalam ayat ke-22, 23, ya. Di situ dikatakan apa, saudara? Saya lihat dulu bagian ayat firman Tuhan. Ketika Musa masuk, Harun masuk ke kemah pertemuan ruang maha kudus itu, setelah keluar mereka memberkati bangsa, dan di sanalah apa, saudara? Tampaklah kemuliaan Tuhan. Wow, saudara. Tuhan kembali berkenan kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Nah, saudara, inilah kisah, ya. Kenapa sebenarnya banyak jemaat Tuhan yang sangat menjunjung tinggi seorang hamba Tuhan? Ya, sekali lagi, karena hamba Tuhan adalah akses masuk kepada hadirat Tuhan. Lalu apa kabar baiknya buat kita pada saat ini, saudara? Agar kita itu tidak lagi mengandalkan yang namanya hamba Tuhan, cuantau, pendeta, dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang digambarkan sebenarnya di dalam perjanjian lama, saudara, ya, digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Sekali lagi, saudara, apa yang digambarkan Tuhan di dalam perjanjian lama, itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Mari kita lihat buktinya apa, Pak. Kita lihat Ibrani 4 ayat 14, saudara. Di slide sudah ada, ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang telah melintas semua langit. Yaitu siapa, saudara? Yesus, anak Allah, ya. Dia yang turun ke dalam dunia, ya. Dia menebus dosa saudara dan saya. Seperti itu. Siapa dia? Yesus, anak Allah. Maka dari itu, saudara, bagian selanjutnya, baiklah kita teguh berpegang kepada apa? Kepada pengakuan iman kita kepada siapa? Yesus, anak Allah. Wow, saudara.
Ini kabar baiknya, ini berita sukacita, saudara. Yesus Kristus adalah imam besar, bukan lagi Lewi, saudara. Bukan lagi Harun, tetapi ada siapa, saudara? Ada Yesus sebagai imam besar kita. Tidak ada lagi pemisah antara ruang kudus, ruang maha kudus. Seperti itu ketika seseorang masuk ke ruang maha kudus, ya, waktu itu tanpa pengantara imam di dalam perjanjian lama dia akan mati, saudara. Tetapi berita sukacitanya, Yesus anak Allah, darahnya menebus kita, ya. Dan itulah akses satu-satunya jalan kita masuk dan menikmati hadirat Tuhan. Wow, saudara, ini berita sukacita, saudara, yang harusnya kita dengar sama-sama. Saudara, Ibrani 10 ayat 19 disitu dikatakan demikian, saudara. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Wow, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada lagi pemisah ruang kudus, ruang maha kudus. Tetapi dalam bagian ini, dalam perjanjian lama, oleh darah Yesus sekarang kita penuh keberanian masuk di dalam tempat kudus Tuhan. Wow, saudara, sekali lagi saya katakan, ketika kita ada panggilan ibadah, datang kepada Tuhan, datang ke tempat kudus Tuhan, beribadah bersama dia. Wow, mari datang dengan sebuah sukacita, keberanian, saudara. Ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Yesus adalah jalan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan di atas salib itu, Yesus pernah berkata apa, saudara? Di atas salib, Yesus pernah berkata apa? Sudah selesai. Artinya selesailah pengorbanannya dia. Semuanya sudah selesai. Ya, Yesus tidak minta saudara korban bakaran lagi. Yesus tidak minta saudara bawa sembelihan lagi seperti itu, ya. Korban apa? Korban syukur, korban sembelihan, kambing, domba dan lain sebagainya. Enggak butuh lagi hal itu, saudara. Tapi justru di sini ia sendiri yang mengorbankan siapa? Dirinya bagi saudara dan saya. Kristus mengorbankan dan mempersembahkan hanya satu korban untuk semua dosa, termasuk saudara dan saya. Dan korban itu cukup, saudara, untuk selama-lamanya. Dan ketika Yesus berkata, finish, sudah selesai, tirai bait Allah itu apa, saudara? Terbelah menjadi dua. Wow, saudara, kita bersyukur melalui karya Yesus Kristus. Dia adalah korban yang sempurna, menjadi pendamaian bagi hidup saudara dan saya, saudara. Dia adalah apa, saudara? Allah sepenuhnya. Buktinya apa? Saudara bisa lihat ya di dalam slide saya. Atribut-atribut Allah itu dikenal, ya, dikenakan kepada siapa? Yesus. Eksistensinya yang kekal, maha hadir, maha tahu, maha kuasa, saudara. Saudara lihat ya nanti di rumah, baca ayatnya, saudara bisa foto ya. Abadi dan tidak berubah. Dan dia juga adalah manusia sepenuhnya, saudara. Apa buktinya, Pak? Lihat di dalam slide saya. Yesus memiliki keinginan seperti apa? Seperti manusia, mengalami penderitaan manusia. Yesus juga mengalami kesedihan. Yesus juga mengalami banyak hal penderitaan yang dialami oleh manusia. Yesus Kristus adalah manusia sejati, saudara. Tetapi dia tidak berbuat dosa dan tidak dapat berbuat dosa. Wow, saudara. Firman Tuhan hari ini jelas menekankan bahwa kemanusiaan Yesus Kristus tidak pernah dapat dipisahkan dari apa, saudara? Dari kesatuan dengan keilahiannya. Dan dua hal inilah yang memungkinkan, saudara, Yesus Kristus melakukan karya keselamatannya yang apa, saudara? Yang sempurna bagi manusia yang berdosa. Wow, saudara, inilah bukti nyata. Melalui Yesus Kristus yang adalah korban sempurna menjadi pendamaian bagi hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus sudah menang. Ya, minggu ini kita masuk dalam minggu-minggu Prapaskah, saudara. Minggu depan kita akan jauh lebih detail lagi mengenal dan belajar siapa Yesus itu.
ya, melalui rekan-rekan hamba Tuhan, ya, di mimbar ini akan berbicara secara khusus tentang Yesus Kristus. Jadi momen-momen masa Prapaskah ini kita kembali diingatkan, ya, Yesus sudah menang. Ia sudah melakukan karya keselamatannya yang sempurna, saudara. Yesus jalan masuk bagi kita. Tidak ada lagi penghalang, saudara. Tidak adalah kita penghalang untuk menghadap tahta Tuhan yang kudus itu, saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya hari ini ajak saudara terima Dia. Datang mendekat kepada Dia. Sebab apa, saudara? Sebab Ia telah menyucikan, membersihkan hati kita. Hati yang jahat, hidup yang jahat, tubuh yang jahat ini sudah dibasuh dengan apa? Air yang murni. Saudara, jika dahulu bangsa Israel sangat takut dan was-was untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Takut mati berhadapan dengan Maha Kudus. Tapi saudara, hari ini Yesus anak Allah yang hidup mengundang kita. Kita datang dengan sukacita. Kita datang dengan apa, saudara? Damai. Makanya dari itu, saudara, ketika saudara datang, ya, meskipun kita lewat YouTube dalam ibadah, saudara nggak perlu lagi bawa korban sembelihan kepada Dia. Saudara, inilah Injil. Hari ini apa yang menjadi bebanmu? Apa yang menjadi dosamu? Yang kadang-kala menghalangi kita datang kepada Dia. Ingat, saudara, Yesus sudah mengerjakannya di atas kayu salib. Satu kali untuk selama-lamanya. Percayalah kepada Dia. Yesus, anak Allah yang hidup. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi boleh mengingatkan kami. Ada berita sukacita bahwa ketika kami datang kepada Tuhan, kami tidak mengalami kesulitan seperti kisah di dalam perjanjian lama. Kami bersyukur Yesus sudah menang, mengalahkan maut, dan melalui karya keselamatan yang sempurna yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, menjadi akses masuk bagi kami untuk boleh datang kepada Bapa. Gak ada lagi penghalang, gak ada lagi sesuatu yang menghalangi kami untuk menghadap Tuhan, berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Karena kami sudah dibukakan satu jalan untuk kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah ini. Terima kasih untuk kesempatan untuk kami boleh kembali membangun ibadah persekutuan kami di hadapan Tuhan. Tuhan ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang menghargai pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan, kesempatan Tuhan bagi setiap hidup kami yang sudah menerima akan keselamatan ini. Untuk kami betul-betul menjadi pribadi yang hidup serius di hadapan Tuhan. Dan kami mau Tuhan, melalui hidup kami menjadi pribadi yang makin hari, makin tetap terus hidup seturut Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini permohonan kami serahkan padamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.